surat yang selama ini kita bahas bersama, ya. As-Sajdah yang mempunyai arti sujud, ya. Dan surat As-Sajdah ini adalah surat yang nomor 32, jumlahnya 30 ayat, sama dengan Al-Mulk, dan dia menjadi surat yang selalu dibaca oleh Rasulullah SAW ketika sebelum tidur. Jadi sebelum tidur beliau bukan membaca ya, tapi reciting ya, menghafal, memurojaah ya, surat ini. Surat ini sangat mudah untuk dihafalkan, sama dengan Al-Mulk, mirip-mirip gitu ya. Dan siapa yang ingin menghafal silahkan, nanti ada grupnya dan kita bisa menghafal bersama-sama seayat begitu. Ya. Baik, alhamdulillah kita kemarin sampai pada ayat ke-13 ya, ke-13. Nah, kemudian saya akan share screen. Cuman saya Tata nanti ada yang siapa namanya? Teh Ika. Ini kalau saya share screen begini ya, Teh. Oke, bisa kelihatan enggak? Kelihatan ya? Slideshow. Oke. Ya, kelihatan. Oke, begini ya. Ya. Alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanik. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sungguh suatu kemuliaan buat manusia yang diberikan kemuliaan yaitu kehidupan, dan kemudian dia diberikan hidayah untuk memahami ayat-ayatnya, memahami kalimatullah, kalimah-kalimahnya. Kita adalah orang-orang yang betul-betul sangat beruntung karena kita kembali kepada yang paling prinsipal dari kehidupan kita, yaitu mempelajari Al-Quran. Al-Quran itu pada zaman Rasulullah, Al-Quran adalah satu-satunya yang dibahas oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Para sahabat itu nongkrongin Rasul setiap hari, ya. Dan saya nggak kebayang juga sabarnya Rasul ya. Jadi ditongkrongin setiap hari. Kalau kita dapat tamu tiap hari kan juga pusing juga ya. Tapi Rasulullah SAW itu demi untuk dakwah beliau itu rela ditongkrongin oleh sahabatnya, dan para sahabat ini kemudian menanti-nanti datangnya surat ayat-ayat yang baru, dan mereka segera menghafalkannya dan memberitahu kepada teman-teman yang lain, sahabat-sahabatnya yang lain, untuk kemudian mereka menghafal bersama-sama. Yaitu yang dari bagian, buat saya ini bagian yang inspiratif sekali bagaimana kita mengkonsumsi Al-Quran, karena Al-Quran itu memang pada intinya untuk dihafalkan, kemudian dibaca, dihafalkan, dan kemudian diamalkan. Baik, selanjutnya kita mulai dahulu sesi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Agar kita mendapatkan berkah daripada apa-apa yang kita pelajari ini. Baik, kita lihat sekarang, kita membahas sebetulnya ayat 13 ya. Tapi saya akan membahas ayat yang sebelumnya. Jadi maksud saya, apabila kita itu ingin mengetahui arti dari satu ayat, maka hendaklah kita melihat paling tidak ya 2 ayat sebelumnya dan 2 ayat setelahnya. Ya, jadi ini adalah yang dilakukan oleh para penghafal Quran yang ingin memahami apa sih maksud dari sebuah ayat. Dan kemudian ayat-ayat ini kadang-kadang juga ditafsirkan oleh ayat-ayat Al-Quran yang lain. Di sini kita lihat bahwa pada ayat 10 ya, saya salah ya, maaf. Baik, kita lanjutkan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absirna wa sami'na farji'na na'mal shaliha inna muqinun. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau taro, dan apabila taro kalian melihat
Idil mujrimuna, ketika orang-orang yang mujrimuna, orang-orang yang banyak berbuat dosa itu nakisu ru'usihim, mereka meletakkan apa yang harusnya di atas ke bawah, jadi mereka menundukkan kepalanya sampai ke bawah, ya. Ru'usihim inda rabbihim, ketika mereka di sisi Tuhannya. Nah, ini ketika di yaumul akhir, ketika mau mulai pengadilan, yaumul hisab, maka orang-orang al-mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim, mereka menundukkan wajahnya yang terdalam. Mereka tidak mampu untuk menengadah karena mengetahui bahwa mereka sadar bahwa hari kiamat itu ada. Hari kiamat itu harus mereka jalani, dan hari kiamat itu adalah hari yaumul hisab, hari pengadilan. Maka mereka berkata, Rabbana absirna, wahai Tuhan kami, absirna, kami sudah melihat, wasami'na, dan kami juga sudah mendengar. Maka maksudnya kami sudah melihat akhirat ini, dan kami juga sudah mendengar seruanmu, mendengar apa yang terjadi di padang mahsyar ini, di yaumul akhir ini, maka farji'na, maka irji'na, maka kembalikanlah kami, na'mal solihan, kembalikan kami kemana? Kembalikanlah kami ke dunia, na'mal solihan, supaya kami bisa beramal soleh. Inna muqinun, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sangat yakin dengan hari ini. Ya, jadi ini buat kita yang mementadabburi ayat ini, Allah itu mengingatkan kita bahwa setelah ini tuh akan ada yaumul padang mahsyar, setelah ini ada yaumul hisab, dan Allah memberitahu kepada kita bahwa pada hari itu banyak orang-orang yang akan menyesal, dan akan banyak sekali, dan ada orang-orang yang merasa beruntung, yaitu orang-orang yang beriman. Tapi orang di sini yang di dalam ayatnya sebutnya adalah mereka itu menyesal. Mereka menyesal, kenapa saya tidak mau taat, kenapa saya dulu tidak mau bersedekah meskipun sedikit, kenapa saya tidak mau dulu bersusah payah untuk sedikit saja untuk hari yang sangat berat ini. Hari ini adalah hari yang sangat berat karena di yaumul hisab itu yaumin kana fihi maqdaruhu khamsina alfasanatim mimma ta'udun. Jadi hari ini adalah hari di mana satu hari itu sama dengan 50.000 tahun. Kita saja hidup berapa? 50.000 tahun, satu harinya. Dan di sana tidak ada kesenangan. Di sana hanya ada yang paling ringan, itu adalah padang mahsyar. Tapi nanti kita bahas di ayat selanjutnya tentang apa itu padang mahsyar. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang berkata, inna muqinun. Kita ini orang-orang yang yakin. Ya iya, mereka yakin karena sudah melihat sendiri. Akan tetapi sudah tidak ada lagi gunanya. Keyakinan mereka tentang Allah, tentang hari akhir itu tidak akan ada gunanya lagi. Karena it's too late, sudah terlambat. Tidak ada gunanya. Jadi mereka sangat-sangat menyesali hari-hari itu. Nah, redaksi-redaksi seperti ini sebetulnya harus menjadikan satu inspirasi buat kita, bahwa kita adalah orang yang diberikan hidayah untuk melihat kalimat-kalimat ini gitu, dan membahas kalimat-kalimat ini, dan kemudian kita tahu bahwa oh ya nanti setelah ini tuh ada dunia akhirat yang kondisinya sangat-sangat tidak sama dengan sekarang ini, dan kita harus bersiap-siap untuk itu. Hidup ini bukan untuk main-main, tapi hidup ini adalah betul-betul untuk beramal soleh. Itu mungkin yang bisa kita ambil petikan ya dari ayat ini. Kemudian kita sampai pada ayat selanjutnya. Walau taro idil walau syi'na la'atain haqqal kan jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in.
Masya Allah ya. Saya tuh kalau suruh membahas tentang ayat-ayat neraka itu takut sendiri ya, gemper sendiri gitu. Kadang-kadang nggak pengen ngomong nih ibu-ibu, bener. Udah, aduh, kalau ayat-ayat surga, Masya Allah, senang sekali membahas ayat surga. Tapi kalau udah ayat-ayat seperti ini nih, berat sekali ya rasanya. Mendengarnya saja berat, apalagi untuk menyampaikannya. Tapi ya, semoga Allah memberikan kekuatannya. Walau syi'na. Walau apabila syi'na asal katanya adalah sya'a, seperti insya Allah, itu asal katanya syi'na. Maaf, asal katanya sya'a. Sya'a itu artinya menghendaki. Allah itu mempunyai kehendak, sama dengan manusia yang mempunyai kehendak, ya. Bukan cuma kita aja yang pengen ini itu, tapi Allah tuh yang raja maha segalanya, beliau juga mempunyai kehendak. Maka beliau berfirman, balau syi'na, dan apabila kami menghendaki, la sungguh ataina, kami mendatangkan kulla nafsin, setiap daripada nafs, setiap daripada jiwa, hudaha, petunjuknya. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah itu mampu untuk ya membuat semua orang mendapatkan petunjuk. Allah mampu membuat semua manusia itu menjadi beriman kepada akhirat. Bukan sesuatu yang susah buat Allah untuk menjadikan semua orang mendapatkan petunjuk. Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Walakin akan tetapi haqqal qawlu, sudah berkata ya, sudah ada satu perkataan yang hak dariku, bahwa bahwa sungguh aku akan memenuhi jahanam, neraka jahanam, minal jinnati, dengan sebagian dari jin dan an-nasi, dan manusia ajmain, bersama-sama. Ya. Ini di sini juga ada kata jahanam, ya. Saya ini juga ingin memberikan informasi sedikit bahwa neraka itu macam-macam kan, ada sampai 7 neraka ya. Neraka hutama, neraka jahanam ya, ada 7. Nah, ini ya, di sini adalah yang penuh dengan manusia dan jin itu adalah neraka jahanam. Jahanam itu kalau tidak salah adalah neraka yang paling bawah ya. Jadi ini adalah jawaban Allah ya atas ayat yang sebelumnya ya, bahwa ayat yang sebelumnya bahwa mereka itu meminta agar kembali lagi ke dunia ya. Kemudian di sini disebutkan bahwa permintaan itu Allah mampu untuk mengabulkan permintaan manusia. Tidak ada sesuatu pun yang sulit bagi Allah untuk dikabulkan, karena Allah maha kaya, maha kuasa, maha gagah, yang raja dari segala raja. Jadi bukan sesuatu yang sulit untuk mengabulkan permintaan manusia. Tapi karena ini masa ujiannya sudah berlalu, masa untuk beramal sudah selesai, masa untuk bersabar sudah selesai, masa untuk taat kepada Allah sudah selesai. Yang sekarang ini bukan masa ujian lagi, tapi adalah masa untuk menuai. Apakah menuai kebaikan atau menuai keburukan. Jadi zamannya itu sudah berbeda. Makanya kalau di dalam Al-Quran tentang neraka itu bahkan dikatakan, kalian mau sabar, isbiru atas biru, kalian mau bersabar atau mau nambah lagi kesabaran kalian, tidak akan ada gunanya buat kalian karena sudah terlambat. Nah, kalimat-kalimat seperti ini loh yang sebetulnya harus kita kita resapi dan kita coba tanamkan dalam diri kita, bahwa kehidupan ini ya memang untuk beramal, bukan untuk yang lain-lain gitu. Ini adalah masa menanam, masa untuk merawat amalan.
dan bukan saat panen. Kita belum masa panen. Di mana-mana juga kalau masa panen itu adalah masa suka, tapi masa untuk menanam itu masa yang berat, dan masa untuk merawat tanaman kita itu adalah masa yang berat. Oke. Selanjutnya oke. Kemudian Allah dalam tafsir dikatakan bahwa sebenarnya tujuan manusia menyeru kepada hidayah itu bukan untuk memperbanyak orang-orang yang taat. Buat Allah yang taat itu 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar, 100.000 miliar, sekian triliun seluruh manusia di muka bumi ini. Kalaupun semuanya taat, itu sama sekali tidak menjadikan Allah menjadi lebih tinggi. Dan kalaupun seluruh manusia itu tidak taat kepada Allah, maka tidak juga akan merendahkan Allah barang sedikit pun. Jadi tujuan Allah menyeru kepada hidayah itu, memberikan hidayah kepada manusia atau memberikan Al-Quran sebagai peringatan itu, bukan supaya semuanya akan jadi taat gitu. Kenapa? Karena manusia memiliki karunia yang tidak diberikan oleh yang lain, yaitu karunia mempunyai kehendak. Manusia itu mempunyai kehendak. Manusia itu diberi kemampuan untuk memilih. Bahkan dia bisa merekayasa. Bahkan dia bisa melakukan hal-hal yang sampai menjadikan mereka sombong dan akhirnya ingin menjadi seperti Tuhan. Contoh misalnya gini kan, manusia tuh saya bilang mereka mempunyai kehendak tuh begini manusia tuh. Sekarang tuh kan udah zaman apa-apa plastik, operasi plastik ya. Sampai kalanya di Korea itu kalau ada anak yang 17 tahun, orang tuanya itu kadonya itu dikasih dana untuk operasi plastik. Ada orang yang anak muda yang berusia 28 tahun sudah 50 kali operasi plastik. Ini artinya apa? Artinya bahwa manusia bisa merubah hidungnya. Manusia bisa merubah pipinya gitu. Manusia bisa merubah dari yang sudah lolita menjadi 20-30 tahun. Jadi manusia mempunyai free will, itu yang karunia yang manusia lupa, yang menjadikan kita tuh berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Kita beda-beda dengan batu, kita beda dengan kucing, kita beda dengan hewan, dengan tumbuhan, karena kita ini adalah khalifatullah. Kita adalah khalifah yang oleh Allah diberikan akal pikiran dan diberi kemampuan untuk memilih dalam kehidupannya. Nah, ini yang dimaksud dengan yang bedanya kita dengan makhluk kalau yang lain. Dan kalau kami menghendaki memperbanyak yang taat, berarti niscaya kami akan memberikan hidayah kepada setiap jiwa. Orang mukmin jadi dapat hidayah, tambah banyak hidayahnya. Orang kafir juga dapat hidayahnya. Yang ngaji dapat hidayah, yang suka nyuri mungkin menyiksa binatang atau yang penyembah setan juga dapat hidayah. Semua dapat hidayah. Dan mereka kalau Allah walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha. Kalau misalnya Allah menghendaki, ya Allah kasih lah. Biarpun dia pembunuh, dia penjahat, dia tetap dapat hidayah. Dia tetap akan masuk surga. Nah, kalau misalnya begitu, kalau kita beri pilih petunjuk kepada semua orang, kalau Allah memaksa orang untuk percaya, untuk beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berarti manusia itu hidupnya tanpa pilihan. Tanpa pilihan dan tanpa ujian artinya, karena semua orang sama. Semua orang pasti masuk surga. Coba, sekarang kita akan bahas sedikit ya. Bagaimana hidup yang tanpa pilihan dan bagaimana hidup yang tanpa ujian. Oh ya, Teteh saya ingatkan lagi kalau ada pertanyaan bisa di chatting. Jadi
ketika sekarang lagi ada pertanyaan, langsung aja chatting. Nanti kita dalam sesi chatting kita akan bahas bersama. Ya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana hidup yang tanpa pilihan dan bagaimana hidup yang tanpa ujian. Gimana tuh Kak? Kayaknya enak ya kayaknya ya. Kayak yang tanpa ujian nih enak ya. Semuanya serba oke, semua serba happy. Nggak ada masalah di dunia ini ya. Nah, kalau hidup tanpa pilihan nih seperti apa gitu. Kita lihat ternyata bahwa nanti kita lihat lagi, kita bahas bahwa hidup yang seperti ini adalah berarti manusia sama dengan batu, hidup tanpa pilihan. Jadi ya nurut aja jadi batu. Jadi kalaupun ada bentuk-bentuk kemanusiaannya ya kayak zombie gitu atau mungkin kayak patung lilin gitu. Karena hidup tanpa pilihan. Nah, kemudian hidup tanpa ujian itu adalah tidak adanya keadilan. Coba kita lihat lagi ya. Kita bahas lagi next page. Oke. Salah ya. Nah, ini kita. Kalau manusia jadi batu, apa yang terjadi kalau manusia menjadi batu? Kalau manusia jadi batu, dia tidak makan, dia tidak minum, tidak punya anak, tidak punya keluarga, tidak ada perasaan bahagia, perasaan senang, happy, lega, itu nggak ada. Lempeng aja kayak batu. Diinjak sama manusia atau makhluk Allah yang lain, tidak punya akal pikiran, tidak ada makna kehidupan, tidak hidup dan tidak masuk surga dan tidak ketemu dengan Allah dan tidak mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Ini maksudnya manusia jadi batu. Jadi kalau akibat daripada kalau semua manusia dapat hidayah itu seperti ini. Apakah dia jadi batu atau kalau tidak ini yang kedua, kemudian keduanya yaitu sama aja gitu. Apakah seseorang itu apakah dia kaya, apakah dia miskin sampai kelaparan, sama-sama aja masuk ke dalam surga. Terus adil nggak? Ini udah hidupnya enak, yang kaya hidupnya enak, terus dia masuk surga. Yang hidupnya susah, dia masuk surga. Nah, jadi gimana dong? Ngapain juga aku kayak begini? Nanti bilang Allah nggak adil. Wah, Tuhan nggak adil ini. Masa dia kaya masuk surga udah enak-enak, terus dia di dunia terus di akhirat masuk surga. Nah ini dia saya susah, makan pun susah, saya masuk surga. Nggak adil dong Allah kalau begitu. Tuhan nggak adil, gitu. Ya jadi orang juga akan kalau sama-sama masuk surga juga, saya nggak mau usaha lah, saya gini-gini juga nggak apa-apa, pasti kan masuk surga gitu. Nah ini satu konsep yang sebetulnya yang terjadi pada Nasrani ya, dengan adanya penebusan dosa. Jadi penebusan dosa itu kan kan sudah ditebus dosanya oleh Yesus di tiang salib ya. Jadi artinya ya mau ngapain juga masuk surga gitu. Asal sama ngakui Yesus sebagai Tuhan, maka masuk surga. Jadi kalau sudah masuk agama Nasrani, mau Kristen ya maksud saya, mau apa aja juga, berbuat apa aja nggak masalah masuk surga gitu. Tapi kan jadi nggak adil kalau begini gitu kan. Maksudnya ada misalnya pastor yang soleh gitu misalnya, terus kemudian ada lagi pastor yang maaf ya bejat, moralnya bejat kan, seperti mungkin ada yang pernah dengar tentang di Vatikan, kalau ini Katolik ya. Di Vatikan itu kan sampai ada kasus-kasus yang susah juga ngomongnya ya. Jadi suka sama laki-laki gitu. Tapi mereka adain pesta untuk ya seperti itu gitu ya. Kan itu jadi bejat banget gitu ya. Tapi ya mereka nggak apa-apa, kan sudah pasti di ini masuk ke dalam surga, ada penebusan. Berarti ini nanti kalau Allah melakukan ini, walau syinala ataina wa hudaha gitu. Kalau semua orang dapat hidayah, ujung-ujung nanti Allah akan diprotes. Nanti di yaumul akhir Allah tuh akan diprotes. Jadi kita lihat lagi, misalnya ada yang cantik sama ada yang sakit, ada yang tidak cantik sama sekali ya. Kalau ini itu karena dia sakit tulang, kanker tulang yang menimpa tengkorak, jadi sampai seperti ini. Terus ada lagi yang perempuan yang cantik banget.
Terus gimana dong kalau misalnya dia sepanjang hidupnya kesakitan, tapi dia udah sabar ya. Kemudian dengan yang ini yang tanpa ada ekstrimnya itu dia sangat bahagia, populer, banyak yang senang, kaya, nggak ada jeleknya gitu loh, nggak ada ujian sama sekali. Terus kalau mereka nih sama-sama kemudian harus sama-sama masuk masuk ke surga kan juga bagaimana rasa keadilannya? Apakah bisa misalnya seseorang yang sudah berjuang di dunia ini, mati-matian, bersabar, bersedekah, menolong orang, eee, kurang tidur, sholat malam, hafalin Quran, kemudian sebelahnya tuh di surga itu ahli maksiat, ya, eee, tukang bunuh orang, berzina, apalagi tuh, korupsi yang mematikan banyak orang, memiskinkan banyak orang. Di mana rasa keadilan? Pasti Allah akan diprotes lagi ya. Karena itulah kemudian kita perlu adanya sistem takdir yang menjadikan nanti Allah itu tidak akan diprotes. Manusia hanya akan bisa menunduk dan mengatakan iya saya yang salah. Ya. Selanjutnya oke. Jadi kembali ada satu hal juga yang ingin saya sampaikan, uh, bahwa surga dan neraka itu adalah wewenang Allah sebagai Tuhan alam semesta. Itu harus kita ingat juga, harus kita sadari juga bahwa yang bikin surga itu adalah Allah, yang bikin neraka adalah Allah, yang bikin kita juga adalah Allah. Maka adalah wewenang Allah juga sebagai Tuhan alam semesta untuk menentukan siapa yang masuk surga dan siapa masuk neraka. Tapi ini semuanya adalah wewenang, artinya wewenang Allah itu tidak digunakan Allah innallaha ladzulman lil ibad. Sesungguhnya Allah tidak sama sekali dan pernah zolim kepada hamba-hambanya. Artinya Allah membuat suatu sistem namanya sistem takdir yang menjadikan segala sesuatunya akan jelas terjawab di akhirat nanti, dan bahwa segala sesuatunya terjadi karena ya ada sistem ini semuanya, dan kalau sistem ini diikuti oleh manusia maka manusia tidak akan pernah menyesal, dia akan merasa sangat beruntung dengan sistem ciptaan Allah yang bernama takdir itu. Nah, kemudian satu hal lagi ini saya ingin bahas sedikit tentang mini ya, sebelum kita masuk ke sistem takdir, tentang mini. Walakin haqqal qaulu minni, sesungguhnya sungguh telah aku katakan dariku. Ya, jadi kalau Allah mengatakan aku, artinya itu adalah Allah sendiri yang melakukannya. Tapi kalau inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, inna sesungguhnya kami telah menurunkan Lailatul Qadar misalnya. Maka ini ada kata na kami, maka kalau kami itu artinya biasanya dibantu oleh malaikat. Meskipun Allah mampu melakukannya sendiri, tapi Allah ingin dibantu oleh malaikat. Ya. Nah, oke, selanjutnya saya akan membahas tentang sistem takdir ini, ya. Tapi mungkin saya masuk ke slide yang lain karena, nah ini, saya akan bahas tentang kodok dan kodar menurut Al-Quran. Ini adalah bab yang menjadikan kita insya Allah akan lebih mudah memahami kehidupan dan menjalani kehidupan ini dengan nyaman gitu ya, karena kita tahu bahwa ada sistem kodar atau sistem takdir yang di dalam kehidupan kita ini. Oke, saya mau keluar, bagaimana caranya stop share, kemudian sebentar, escape. Nah, kita masuk ke sini. Bisa jadi kita akan membahas ini tidak terlalu agak cepat ya, karena ini sebetulnya sesuatu yang penjelasan dari ayat tadi, tapi karena penjelasannya panjang, jadi saya memakai slide saya yang lain. Oke, sebentar.
Coba tes ini dibacakan dulu tadi ayat 13 ya. Saya off dulu sebentar. Ya. Oke, saya udah masuk lagi. Share screen. Oke, this one. Kemudian apa yang akan kita lakukan? Kita slideshow dan kita from the beginning. Oke. Ini pengajian Muslimah Karyawati PT Dirgantara tahun 2012. Ini mungkin Bu siapa? Bu Dewi mungkin ikut. Baik. Apa itu kode dan apa itu kodar? Kalau ada pertanyaan tolong tulis di chat ya, nanti kita bahas bersama. Kodo dan kodar. Dia adalah kodo itu asal katanya adalah kodaro. Ya. Kalau kodar kodo itu artinya dari kodo kata kodo ya. Kalau kodar itu asal katanya kodaro. Nanti turunannya namanya takdir ya. Kita lihat kodara itu apa? Kodara itu asalnya menetapkan sesuatu dengan hitungan sesuai dengan kadarnya. Itu yang disebut dengan kodaro. Takdir ini adalah kata turunan daripada kodaro. Takdir artinya penetapan yang berulang-ulang sesuai dengan kadar yang Allah berikan. Atau hakikatnya kalau di dalam agama adalah ketetapan Allah yang sesuai dengan sunatullah atau hukum-hukum Allah, ada perhitungan di dalamnya dan mengikuti hukum sebab akibat. Ya, jadi hukum sebab akibat itu adalah salah satu fondasi daripada sistem takdir. Kodo itu apa? Kodo artinya menentukan, memutuskan, memerintahkan, yaitu ketetapan Allah yang mutlak, yang merupakan kehendak Allah, yang tidak harus mengikuti hukum alam, tidak harus berproses. Fa'idha qadha amron fa'innama yaqulu lahu kun fayakun. Ini kodok dia tidak harus mengikuti hukum alam, tidak harus berproses dan terjadi dengan sempurna. Ini merupakan bukti kekuasaan dan kesempurnaan Allah Azza wa Jalla. Jadi ada dua ya, proses kehidupan bagaimana Allah menjadi Rabb atau memanage alam semesta ini dengan dua hal ini sistemnya, yaitu sistem kodok dan kodar. Baik. Ciri-ciri kodok itu adalah faida Qada innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Tanda-tanda qada itu adalah apabila Allah ingin menghendaki sesuatu maka Allah berfirman kun maka jadilah ia. Ini adalah kodok disebutkan ada beberapa ayat, ada 7 ayat yang menyebutkan tentang kodok ini. Ya, kalau takdir banyak sekali ayatnya. Baik, apa contoh dari kodok? Yaitu yang pertama adalah penciptaan alam semesta. Kan alam semesta ini terjadi dengan Big Bang ya, dengan ya wa huwallazi khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa yauma yaqulu kun fayakun. Ini ada di dalam surat Al-An'am ayat 73. Ya, jadi bahwa yaqulu kun fayakun, pada hari itu Allah berkata kun fayakun, maka jadilah. Ya. Ini salah satu contoh daripada pencipta kodoknya Allah atau berkehendaknya Allah, yaitu dengan mengatakan kun fayakun. Selanjutnya contoh daripada kodok adalah penciptaan Nabi Adam. Ya, inna Masala Isa indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya penciptaan Allah itu di sisi Allah itu adalah seperti Nabi Adam. Khalaqahu min turab tsumma qala lahu kun fayakun. Surat Ali Imran ayat 59. Jadi khalaqahu, Allah menciptakan Nabi Adam itu dari turab,
dari tanah. Tsumma qala lahu, maka Allah berfirman kepada tanah tadi, kun, jadilah, maka fayakun. Jadi ini pencipta Nabi Adam. Jadi tidak masuk akal, tidak masuk logika, tidak ada hukum sebab akibat. Kalau Allah mendaki fa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Selanjutnya penciptaan Nabi Isa adalah sama dengan penciptaan Nabi Adam, yaitu dia tanpa ada ayahnya, ya. Selanjutnya saya ini aja ya, agak cepat untuk kodok. Yang keempat adalah kehidupan dan kematian, bahwa kehidupan dan kematian itu adalah sesuatu yang nih dalam surat Al-Mu'min dikatakan ya, dialah yang menghidupkan dan mematikan, maka apabila dia mendatangkan satu urusan, dia hanya berkata kun, maka fayakun, ya. Jadi kehidupan dan kematian itu bisa jadi ada sesuatu juga kodok, tapi bisa jadi juga kodar atau takdir. Jadi ada hal-hal yang mix gitu. Contoh misalnya di dalam penciptaan langit dan bumi itu, ketika Big Bang-nya itu kodonya Allah, tapi ketika bumi si Big Bang itu menjadikan berproses sampai terjadi ada alam semesta dengan segala detailnya, dengan langit, bumi, dan komet, dan segala macam yang ada di dalamnya, itu adalah proses takdir. Ya, sesuatu yang ada prosesnya, ya. Kemudian Nabi Uzair dalam surat Al-Baqarah 259 ini adalah bukti kode Allah juga, karena Nabi Uzair ini beliau ini pernah heran ketika melewati satu kampung, dan di kampung itu banyak yang mati. Maka dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Maka Allah mematikan Nabi Uzair selama 100 tahun. Dan ketika dia hidup ditanya, dia berapa lama kamu tinggal di sini? Maka ia menjawab, aku di sini hanya tinggal sehari atau setengah hari. Maka Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Ya, nah, ini adalah kodoknya Allah. Atau Ashabul Kahfi, itu juga kodoknya Allah. Di luar logika, di luar hukum alam-alam yang biasa. Selanjutnya kita lihat lagi Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim dengan burung-burungnya, yang Nabi Ibrahim yang itu loh, dia pengen tahu bagaimana sih Allah menghidupkan yang mati. Kemudian kata Allah, ambil burung 4, dicacah, ya, dibunuh, dicacah, kemudian taruh di 4 penjuru, kemudian panggil mereka, dan dengan izin Allah, dengan kodoknya Allah, maka burung-burung itu hidup dan mendekati Nabi Ibrahim. Dan saat itu memang burungnya memang burung piaraan, jadi dipanggil dia datang. Ya. Baik, pembangkitan manusia dari kubur itu adalah kodoknya Allah juga, karena tidak ada yang tahu, sama seperti penciptaan yang pertama, ini semuanya adalah kodok dari Allah. Baik, selanjutnya, wah saya salah nih. Nah, sekarang tentang takdir. Takdir itu adalah sesuatu yang ada sebab akibatnya, ya. Sesuatu yang ini kalau kita lihat di sini, kalau saya ibaratkan lingkaran ini adalah sistem takdir. Ya, takdir itu bukan kejadian ya. Takdir itu hukum sebab akibat. Ini yang mungkin sulit untuk difahami apabila kita nggak masuk ke dalam Al-Quran. Karena saya juga dulu juga bingung apa yang disebut dengan kodok dan kodar, takdir itu apa gitu. Saya bingung sampai saya baca buku banyak, saya nggak ngerti-ngerti. Kemudian kalau saya nggak ngerti sesuatu, biasanya saya berkata, ya Allah, saya nggak tahu nih, ini maksudnya apa gitu. Saya minta diberikan ilmu, saya suka begitu. Nah, kemudian saya mulai menghafal, mulai mengajar tafsir gitu. Akhirnya saya memahami. Mahamnya dari mana? Dari rangkaian ayat-ayat Allah itulah saya memahami, oh ini maksudnya takdir gitu. Dan itu dengan kalau kita paham sistem ini, maka kita akan mudah sekali itu memahami kehidupan. Jadi misalnya ini ya, maaf, ini salah, ini bukan takdir A, tapi kejadian A. Ada kejadian A, kejadian B, kejadian C, kejadian E, misalnya gitu, kejadian D, ya ada satu kejadian. Nah, kejadian-kejadian ini, ya, itu ada usaha manusia di dalamnya, ya. Kemudian hasil daripada setelah kejadian itu apa yang terjadi, maka bisa masuk kejadian A atau kejadian B. Misalnya,
saya takdirnya ini ada orang yang meminta sedekah, kemudian kita bilang bisa mutusin A atau B atau bisa memutuskan B atau C, maaf saya B gitu, saya mau ngasih atau G saya nggak mau ngasih ya. Tetapi kalau misalkan kita memberi, maka kita akan mendapatkan kejadian yang selanjutnya, yaitu kejadian B, yaitu di mana Allah mengganti rezeki kita dengan yang lebih baik. Kalau kita tidak mau bersedekah, kita masuk ke kejadian yang selanjutnya, kejadian C misalnya, yang di mana kita tidak mendapatkan kelebihan tambahan rezeki gitu. Biasa-biasa gitu, nggak ada rezeki lain yang lancar datang gitu. Ya, jadi itu. Jadi ini yang kita lihat di sini bahwa ini ada kejadian-kejadian. Maaf ini bukan takdir A ya, tapi kejadian A. Kejadian A, maaf ini B dan seterusnya. Nah, ini kemudian ada usaha manusia. Ya, ini ada usaha manusia. Kan usahanya misalnya apa? Usahanya berpikir, minta pendapat, ngasih enggak dan sebagainya, ya. Kemudian nanti ada doa yang nah, ini ada doa dan ada yang hukum sebab akibat. Ini yang merah ini adalah hukum sebab akibat. Jadi satu kejadian itu akan menjadi mempunyai hukum sebab akibat yang akhirnya menjadikan kejadian lain itu terjadi, dan inilah yang hukum sebab akibat ini yang kemudian kalau orang yang misalnya agama lain ada hukum karma ya. Hukum karma, cuma hukum karma mereka itu di-extend gitu sehingga tidak seperti apa yang sebenarnya dari seperti yang di Al-Qur'an. Kalau hukum sebab akibat di dunia saja, maksudnya hukum ini akan menyebabkan sesuatu di akhirat, tapi akhirat tidak akan masuk ke dunia, ya tidak akan berefek terhadap kehidupan dunia. Nah, sekarang hukum sebab akibat ini yang perlu kita pelajari, yang perlu kita ketahui supaya kita jadi nanti jangan sampai mendapat akibat jelek karena ulah kita sendiri. Ya, karena ulah kita sendiri. Selanjutnya ada lagi yang biru-biru, ini adalah doa. Ya. Doa itu kalau di dalam Al-Qur'an ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa doa itu mengubah takdir. Ya, ada pernah dengar hadis bahwa doa itu mengubah takdir. Ya. Jadi memang betul. Jadi doa itu bisa mengubah takdir. Apabila kita berdoa, maka ud'uni astajib lakum, kamu berdoa pasti aku akan kabulkan gitu ya. Nah, kemudian doa ini bisa menjadikan maksudnya ada kayak doa tolak bala ya, atau doa dilancarkan rezeki ya. Doa-doa ini akan menjadi satu ramuan dalam sistem takdir ini untuk menentukan outputnya kemana gitu. Kejadian selanjutnya tuh apa yang akan terjadi gitu. Dan hukum sebab akibat itu disebutkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Jadi artinya misalnya gini, kalau innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ini itu takdir. Ini adalah maksudnya hukum sebab akibat. Hukum ini adalah sistem takdirnya seperti itu. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh maka dia akan masuk ke dalam surga, kan begitu. Jadi dibalik sama kita, kalau kita mau masuk surga harus apa? Beriman dan beramal soleh, kan begitu. Nah, itulah yang Allah ngasih dalam hukum, dalam Quran dan hadis itu disebutkan kejadian A dan kejadian B-nya, sebabnya dan akibatnya apa gitu loh. Itu disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis. Dan itu menjadikan kita tahu konsekuensi apa yang akan kita dapatkan. Contoh misalnya, saya pernah bersedekah gitu ya. Saya pernah bersedekah sesuatu yang saya pikir orang lain tidak balasannya seperti apa ya. Jadi saya sering melakukan try and error. Jadi maksudnya saya sedekah, saya pengen tahu hasilnya apa. Benar, saya sedekah itu bisa ada yang balasannya
1 kali, padahal kan janjinya 10 ya, tapi mungkin karena saya banyak dosa, jadi yang 9-nya buat buat bersihin dosa saya. Jadi saya dapat 1 ya, reward-nya dari Allah gitu. Kemudian ada juga seorang, ada yang hadimat yang di rumah saya ajarin masalah sistem takdir ini terkait dengan sedekah. Kemudian dia pas pergi sama saya, dia ngasih ke polisi cepek itu berapa ya, 5.000. Dia kasih polisi cepek 5.000, sorenya dia dapat rezeki itu 50.000. Dia bilang sama saya, "Bu, Ibu betul Bu, saya dapat ini sehari cuman beda nggak sampai cuman sesiangan aja sorenya saya dapat 50.000 Bu," katanya. "Kalau tahu gitu Bu, saya sedekahnya nggak 5.000, tapi saya sedekah 50.000," katanya. Kan artinya kami banyak lagi yang akan didapatnya. Ini jadi maksudnya salah satu contohnya begitu gitu. Nah, saya juga pernah bersedekah sesuatu yang saya pikir orang lain nggak pasti akan nggak mungkin orang lain tahu gitu apa maksudnya hasilnya seperti apa gitu ya, balasannya Allah seperti apa gitu. Tapi itu terjadi dan memang dari situ saya malu sekali sama Allah dan saya bilang, "Ya Allah Maha tahu saya istighfar bahwa Allah benar dengan janjinya." Ya. Ini semuanya adalah sistem takdir ini ya. Jadi makanya itu kemudian ada yang berkata apabila Anda kalau bila Anda kesusahan maka hendaklah istighfar. Istighfar itu melapangkan kesusahan ya. Itu dicoba aja bisa seperti itu. Kalau kita punya kesulitan kita istighfar. Nah, istighfarnya jangan 10 kali ya. Dosanya gede, istighfar 10 kali nggak cukup. Rasulullah SAW tuh istighfarnya sehari itu minimal ya 100 kali, ya 75 ada yang 100 kali. Tapi para sahabat istighfarnya lebih banyak lagi ya. Rasul aja yang maksum aja seperti itu, apalagi kita gitu. Jadi ada yang sampai ribuan kali ya. Jadi gitu. Jadi ini yang disebut dengan sistem takdir ini seperti ini. Ya, ada juga cerita zaman Nabi Musa. Ada seseorang yang dia itu Nabi Musa diberikan wahyu oleh Allah bahwa orang ini tuh tidak akan ya ada seseorang si A mau nikah ya mau nikah besok dia mau nikah terus kemudian Nabi Musa diberitahu bahwa orang ini nggak akan sampai menikah karena besok dia mau meninggal gitu. Tapi dengan izin Allah, besokan harinya pernikahan terjadi dan besoknya masih hidup. Akhirnya Nabi Musa tuh bertanya kepada orang ini, "Kamu tuh apa sih yang kamu lakukan?" gitu. Dia bilang, "Iya, saya memang ketika saya tuh dapat ilmu tentang sedekah. Jadi kemudian saya tuh sedekah setiap hari." Katanya mulai dari itu hari itu saya sedekah setiap hari. Jadi sedekah itu sampai bisa memanjangkan usianya gitu. Itu ya. Jadi ini pasti banyak pertanyaan di sini tapi nanti tolong tanyakan sesuatu dan saya akan coba membahas dengan kasus per kasus gitu yang ditanyakan itu. Nah, kemudian selanjutnya maaf. Nah, ini contoh takdir tuh penciptaan langit dan bumi ya, langit dan bumi. Ya ini juga takdir ya. Jadi kombinasi antara kodok dan kodarnya. Kemudian bencana karena maksiat. Dan apa saja bencana yang menimpamu maka itu adalah karena kesalahan dirimu sendiri. Nah ini kalau misalkan dibilang kalau orang yang nggak tahu nih, wah nih ayat ini An-Nisa ayat 79 nih egois banget ya. Maksudnya Allah tuh egois banget. Semua yang kesalahan itu menimpa bencana yang menimpa itu adalah kesalahan dirimu sendiri. Tapi sebetulnya kalau kita mau memikirkan dengan jujur memang seperti itu. Karena apa? Kehidupan ini al-hayatud dunya, kehidupan ini diciptakan Allah dengan keberkahan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu memberikan keberkahan kepada dunia ini. Jadi dunia ini penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan. Tapi kalau manusia campur tangan melakukan kesalahan-kesalahan, maka itu kita akan mendapatkan bencananya gitu. Akibat dari kesalahan kita. Atau dalam surat Asy-Syura dikatakan, dan apa saja musibah yang menimpa kamu itu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah wa ya'fu an kafur dan Allah memaafkan sebagian besar
Ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan sebagian besar daripada kesalahan-kesalahan kamu itu. Ya, jadi yang menjadi masalah itu sebetulnya kayak misalkan gini ya, banjir gitu. Contoh, di Bandung banjir. Orang nggak mau tahu kalau itu adalah kesalahan manusia. Kesalahannya apa? Buang sampah sembarangan. Tapi mereka bilang harusnya pemerintah yang enggak. Sebenarnya kita semua yang berkontribusi terhadap banjir itu. Kita terlalu banyak nyampah, buang sampah sembarangan, semua jadi mampet salurannya, ya udah. Kalau kita perbaiki itu semuanya, insya Allah tidak akan ada kebanjiran. Saya sendiri sekarang juga sedang berusaha untuk zero waste ya di rumah saya. Jadi diolah lagi untuk menjadi pupuk, jadi kompos, jadi apa gitu sehingga ngurangin nyampah. Gitu ya. Nah, kemudian yang garis bawah di bawah ini adalah yang menjadi masalah adalah manusia sering tidak tahu sebab dari musibah yang menimpanya. Dia pikir ini semuanya itu dia nggak memikirkan tentang apa yang dilakukan oleh dirinya atau orang-orang sekitarnya atau manusia. Maka dia bilang bahwa musibah ini adalah dari Tuhan semata. Padahal salah. Allah tuh menciptakan segalanya baik-baik. Kita aja yang bikin masalah sehingga akhirnya musibah menimpa kita. Oke, selanjutnya musibah itu karena dosa. Ibnu Qayyim pernah berkata, di antara akibat dari berbuat maksiat adalah hilangnya nikmat dan datangnya bencana. Tidaklah suatu nikmat itu hilang melainkan karena dosa. Dan begitu halnya suatu bencana datang juga karena dosa. Ya. Nah, ini Ibnu Qayyim ini ulama besar ya. Ini hasil dari kontemplasi dan saya juga suka mengkontemplasi, memikirkan perkataan para ulama ini dan memang seperti itu. Kalau Ali bin Abi Thalib pernah berkata, tidaklah musibah itu turun melainkan karena dosa. Musibah itu bisa terangkat hanyalah dengan taubat. Gitu. Karena itu para ulama-ulama besar sering mengatakan, hati-hati dengan dosa kamu. Kamu nggak perlu takut dengan musuh, tapi yang kamu takuti adalah dosamu. Karena dosa itu yang menjadikan seseorang itu bisa terkena masalah. Oke, selanjutnya. Ya, musibah itu untuk apa? Musibah itu sesungguhnya supaya manusia itu kembali lagi kepada Allah. Jadi musibah itu ada dua sisi ya. Di satu sisi sepertinya buruk, tapi sesungguhnya musibah itu kecil apabila manusia itu kembali kepada Allah, maka itu akan menjadi kecil sekali gitu. Nilainya nilai musibah itu kecil sekali gitu. Ya. Seperti halnya ada sebuah contohnya, sesungguhnya jika manusia itu dalam surat Asy-Syura ayat 48, sungguhnya apabila kami merasakan kepada mereka suatu rahmat, maka dia gembira karena rahmat itu. Dan kalau ditimpa kesusahan mereka karena perbuatan tangan mereka sendiri, mereka itu ingkar. Dan sungguh manusia itu adalah makhluk yang sangat ingkar. Jadi disebutkan berkali-kali adalah surat Ar-Rum ya. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ya, jadi hal seperti ini nih kayak Titanic ya. Saya lihat di sini ada gambar Titanic. Kenapa saya ambil gambar Titanic? Karena Titanic itu di awal daripada kapal ini mulai masuk ke dalam beroperasi, maksudnya direkturnya tuh mengatakan begini, kapal ini sangat kuat, dia tidak akan bisa dia akan tahan terhadap badai, terhadap batu karang dan segala macam. Bahkan katanya Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Wah, ini bahaya. Sampai berkata begitu bahaya. Jadi ini kapal Titanic ini baru ceritanya kan, kapal baru. Tenggelam dia, dan ini memang kejadian nyata gitu. Saya nonton karena saya pengen tahu kenapa Titanic itu tenggelam, dan ternyata terjawab di awal. Belum selesai nontonnya selesai, tapi saya udah ini yang bikin. Karena tidak memasukkan kata-kata yang menghina Tuhan. Bahkan Tuhan pun tidak bisa
menenggelamkan kapal ini. Nah, kata Allah, itu kan kata kamu, maka dibuktikan. Itu yang paling ini yang kadang-kadang kita tuh nggak paham bahwa berhati-hatilah berkata tentang Allah, berhati-hatilah untuk berburuk sangka kepada Allah dan banyaklah baik sangka kepada Allah, banyak memuji Allah, banyak bertasbih kepada Allah, maka kita akan dapat kebaikan yang kita sendiri kadang-kadang nggak ngebayangin gitu. Kita mendapatkan apa ya, kebaikan, keuntungan, keberkahan, kemudahan dalam kehidupan kita itu hanya karena kata-kata dan atau kata-kata kita yang sedikit atau hati kita yang berucap baik tentang Allah. Hati-hati ya kalau kepada Allah. Selanjutnya, ini kan ada surat Al-A'raf dikatakan jikalau sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami dan kami siksa karena disebabkan perbuatannya. Surat Al-A'raf ayat 96. Nah, ini juga inilah hukum takdir. Inilah hukum sebab akibat yang perlu kita pelajari ya. Jadi kalau satu negara itu tidak berkah, apa yang terjadi kalau negara itu nggak berkah berarti kurang beriman dan kurang bertakwa gitu. Wah enggak Mbak, negara kita beriman semua kok. Takwanya gimana? Banyak korupsi di mana-mana. Saya aja kadang-kadang sampai malu kalau udah ngomong sama orang barat itu malu banget gitu. Karena orang barat itu pegang banget perkataannya. Mereka dikatakan tidak beriman tapi mereka bertakwa gitu ya. Kalau kita nih kata ngaku beriman, ngaku bertakwa tapi enggak gitu sebetulnya. Ngomong nggak lurus, bicara, "Ya nanti besok saya ke rumah kamu ya," nggak jadi gitu. "Ya nanti saya ini ya mau saya kasih kamu ini," gitu ya, nggak juga dilakukan. Nah ini kan apa ini seperti ini nih, sholat tapi kurang takwanya. Ya. Kemudian surat At-Talaq wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Surat At-Talaq ayat 2 sampai 3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Dia akan mengadakan bagi orang tersebut jalan untuk dari arah yang dia tidak sangka-sangka gitu. Dari arah yang sangat tidak dia pikirkan, ya. Jadi kuncinya apa? Bertakwa. Jadi bertakwa artinya berhati-hati untuk tidak berbuat dosa dan mengikuti perintah Allah gitu dan menjauhi larangan Allah itu takwa. Jadi hati-hati dengan perbuatan dan perkataan kita karena bisa jadi perkataan dan perbuatan kita menghalangi kita untuk mendapatkan rezeki yang baik yang tidak disangka-sangka. Nah, dalam hadis dikatakan juga riwayat Ahmad tidak dapat menambah usia kecuali kebaikan. Tidak bisa menolak ketentuan takdir kecuali doa. Jadi takdir itu sudah ketentuan. Ketentuan apa? Ketentuan sistemnya, bukan ketentuan kejadiannya. Ya, sesungguhnya seorang manusia kerap terhalang dari rezeki disebabkan oleh dosa yang dilakukannya. Nah, jadi kalau di rezeki mampet ini harus bertanya nih, kenapa nih kok mampet nih ya? Nah, jangan-jangan ada dosanya nih. Makanya ini menjadikan para ulama berkata, hendaklah kalian berhati-hati dengan dosa. Selanjutnya, berpaling dari Allah hidup susah. Nah, barang siapa surat At-Taha 124 ya. Disebutkan di sini waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Jadi apabila barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit dan kami menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nah ini jadi ini nih kalau hidupnya sempit gitu ya masalah gitu ada saya makanya saya kalau ada seseorang ya yang punya masalah besar tapi nggak berhenti saya juga pengen tahu apa yang dia lakukan dalam kehidupan ini. Karena kalau dia sudah sholat, dia sudah puasa, dia sudah berbuat baik, tapi kalau dia masih sulit saja hidupnya, pasti ada dosa yang dia lakukan yang dia tidak sadar bahwa itu dosa dan menjadikan dia terhalang ya kesulitannya. Saya pernah beberapa kali bertemu dengan seseorang yang dia soleh banget gitu ya, baik banget gitu. Saya sampai pengen tahu, tapi hidupnya sulit gitu. Saya coba pengen tahu ya.
Ya memang ini semuanya kan relatif ya, ada juga kan Nabi Ayub juga sulit, tapi kan Nabi Ayub juga setelahnya tuh menjadi baik kehidupannya. Saya sempat lihat ada apa sih, karena dia baik. Ternyata masalahnya adalah istrinya. Jadi hukum sebab akibat ini berpengaruh kepada orang sekitarnya. Istrinya ini suka apa tuh kerentenir gitu, pinjam uang ke rentenir gitu. Untuk ya langganan sampai kehilangan rumah, sampai kehilangan kendaraan, sampai macam-macam lah berat gitu ya, karena rentenir. Nah ini saya bilang, ini masalahnya ada di sini. Padahal yang suaminya sih nggak apa-apa, istrinya yang masalah. Tapi karena man amilan solihan falinafsi waman asa afa alaiha, maka apabila orang beramal soleh maka kebaikan itu akan kembali kepada dirinya, dan apabila seseorang itu berbuat buruk maka keburukan akan melingkupinya. Jadi rentenirnya ini, ribanya ini, istrinya ini juga tidak merasa itu salah gitu. Dia merasa saya nggak cukup, jadi mukanya lempeng-lempeng aja melakukan dosa. Saya bilang itu makanya Bapak fokus harus mendidik istri Bapak. Kalau Bapak mau hidup Bapak menjadi lebih baik, karena istri ini sudah menjadikan rumahnya hilang, kendaraannya hilang, hidupnya susah. Kalau Bapak mau, ini istri Bapak ini maksiat, kalau Bapak mau ceraikan nggak apa-apa, cari istri yang lebih baik gitu loh. Atau yang kedua, Bapak harus mendidik istri Bapak supaya tidak bermaksiat lagi. Terus dia pikirkan, setelah itu esok harinya dia bilang, "Bu, saya tetap harus mendidik istri saya karena anak-anak saya siapa." Oke, tapi Bapak harus itu karena Bapak nggak cukup bekerja keras, tapi Bapak tidak ada keberkahan, dan keberkahan itu diambil oleh kemaksiatan, ditutupi oleh ditutupi oleh akibat dari kemaksiatan itu. Jadi akhirnya ya berlanjut. Ya saya berharap dalam beberapa waktu ke depan beliau akan menjadi lebih baik lagi. Itu salah satu contoh saja ya. Ada juga contoh yang lain yang ini kenapa sih, kenapa ini ada seorang istri sama kasusnya mirip tapi beda. Ini istrinya tuh dulu bercadar, soleha banget, pokoknya soleha pisan. Menjadi guru, selalu terhimpit masalah. Ternyata bahwa suami istri ini suka berhutang dan hutangnya kadang tidak dibayar. Ya, dia pergi dari misalnya pindah kota, dia tidak pedulikan lagi hutangnya. Dan yang terakhir bahkan suaminya itu mulai berhutang lewat internet, dan kemudian istrinya yang harus membayar hutangnya ini. Nah saya bilang ini riba. Ini nggak bisa kalau terusan kayak gini. Kalau mau hidupnya mau lebih baik, ya tinggalkan itu. Tapi kalau sekian puluh tahun, 25 tahun, ya, 30 tahun, masih tetap aja ingin riba seperti ini, mau ingin hidup tenang, nggak akan bisa. Karena apa? Dosa. Itu yang mungkin harus kita lihat ya. Oke, selanjutnya. Ya, zina riba mengundang bencana. Ya, tadi udah saya jelaskan. Zina dan riba itu mengundang bencana buat kita di gini. Kenapa dunia ini seperti ini ya, karena terselimuti oleh riba ya, jadi ya nggak berkah gitu, dunia tuh seakan-akan kejam aja ya. Lalai dari zakat dan curang dalam timbangan mengundang kemarau. Jadi kalau ada kemarau, lihat ada yang zakat, ada yang masyarakat di situ nggak bayar zakat atau curang di dalam timbangan ya. Ini dalam sebuah hadis dari Umar bin Khattab, barang siapa suatu kaum telah menghalangi mengeluarkan zakat, maka ditahanlah hujan dari langit. Nah, jadi sekarang kalau misalnya kita bilang, wah itu kemarau ya, wah Allah menyiksa kita nih, Allah memberikan ujian kita nih, semuanya Allah yang salah loh. Padahal bisa jadi karena kaum itu banyak di antara warga di situ tuh yang tidak mengeluarkan zakat. Contoh misalnya kayak Nabi Lut ya, Nabi Lut itu sampai buminya dibalikan begitu, sampai menjadi laut mati itu kaumnya Nabi Lut ada di situ, tapi kemaksiatan, waman asa afa alaiha, jadi keburukan sudah melingkupi di kaumnya Nabi Lut itu, maka kemudian dikubur hidup-hidup
Ya, tapi Nabi Lutnya sendiri diselamatkan. Nah, ini jadi itibar juga kita. Kalau kita beriman beramal soleh, insya Allah juga pasti ada jalan keluar. Meskipun itu jalannya seperti lubang jarum, tapi kita akan dituntun oleh Allah untuk masuk ke lubang jarum itu dan keluar dari situ. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Jadi kesimpulannya adalah kodok adalah bukti kekuasaan dan kesempurnaan Allah, sedangkan qadar merupakan bukti keadaan Allah dalam setiap penciptaannya. Ya. Jadi siapa yang tidak ridho dengan kodokku dan kodarku dan tidak sabar terhadap ujian dariku, maka cari Tuhan selain aku, kata Allah itu. Mau cari kemana lagi? Ya, selain Allah yang bisa memberikan banyak hal kepada kita, memberikan keberkahan kepada kita. Ya tadi kembali, kenapa qadar merupakan bukti keadilan Allah dalam semua penciptaannya? Karena dengan adanya sistem qadar ini, nanti kalau ada orang yang bertanya, Tuhan, ya Allah, kenapa si A itu kaya, pinter, dari hidup sampai mati teh nggak ada penderitaannya gitu loh. Sedangkan saya susah terus ya Allah gitu kan. Maka oleh Allah akan dibukakan itu semuanya, takdir itu, buku kehidupan kita yang isinya tentang takdir kita, bahwa ternyata apa yang kesulitan yang kita hadapi terus-terusan itu bisa jadi adalah karena buruk sangkanya kita kepada Allah, kurang sedekah, atau tidak kurang ilmu, tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kehidupan gitu. Tapi yang paling buat kita yang paling harus dicermati adalah buruk sangka kepada Allah. Karena itu banyaklah bertasbih. Karena tasbih itulah yang artinya mensucikan Tuhan. Dan mensucikan Tuhan bukan berarti kita yang menjadikan Allah itu suci, bukan. Tapi sebetulnya mensucikan Tuhan dengan beristighfar, karena kita menyadari bahwa Tuhan itu suci daripada segala kekurangan. Yang jadi kata subhanallah itu sebetulnya mensucikan ini otak kita dari kurang kurang paham tentang Allah. Oke. Saya sampai jam berapa teh? Sudah lewat Bunda, harusnya sampai jam 5. Oke. Kita masih punya ini Bunda, sekitar 17 menit ya untuk ini sesi tanya jawab. Ya, ini ada 3 pertanyaan sebentar. Bunda. Izinkan saya sebentar ya, ini udara cukup dingin. Jadi coba mungkin bisa coba dibaca dulu ayatul Qur'an ayat Al-Qur'an al-Fatihah ini ya. Saya pamit 2 menit ya. Baik. Untuk mengisi waktu, mari kita murojaah ya. Kita sekalian dari ayat yang utama ya, dari ayat 10, 11, 12. Enggak bisa dibuka Al-Qur'annya. Kita mulai dari 10 dan berakhir di 12, begitu seterusnya sampai Bunda datang kembali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu a'idza dhalalna fil ardi a'inna lafi khalqin jadid. Bal hum biliqa'i rabbihim kafirun. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Walau tara idzil mujrimun ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, apa yang bisa saya bantu? Ada pertanyaan-pertanyaan? Silakan. Silakan dibacakan, Teh Ika. Ya, Bunda. Ini pertanyaan pertama dari Bu Novi ya. Iya. Bu Novi, Harisha. Bu Novi mau langsung aja, Bu? Boleh, mau langsung boleh atau dibacakan boleh. Ya, boleh. Ya, Bunda Hani. Ya, jangan ngomong Bunda Hani atuh. Hani, Hani. Han gitu aja. Han gitu aja. Aku Ya. tanya Han gitu. Oke. Saya sedikit merinding tadi semua ya yang dijelasin ya tentang apa langsung ke kodo dan kodar tadi. Rasanya memang dari dulu sama Mbak Hani ya, dari dulu saya untuk memahami istilah kodo, kodar dan takdir itu pun ya, susah betul. Gitu ya. Sampai sekarang pun sampai tadi masih susah. Jadi memang perlu banyak baca gitu ya. Ini ada pertanyaan yang kalau dibilang melenceng nggak melenceng ya, Mbak Ani ya. Jadi saya sempat terusik dengan kata-kata hidayah. Tadi ada hidayah ya. Seringkali saya mendengar kata-kata belum dapat hidayah gitu. Belum dapat hidayah atau siapa belum dapat hidayah ya. Itu sebenarnya kalau yang pengen saya tanyakan ya, hidayah itu harus kita cari atau kita tunggu gitu. Contoh yang paling simpel aja lah, kalau kita Muslim kan untuk wanita kan harus berhijab, ya. Ini banyak sekali yang tidak melakukan itu. Nah ini ujung-ujungnya kembali lagi kata-kata belum dapat hidayah. Nah ini yang pengen saya tanyakan tuh, hidayah itu harus kita cari, harus kita kejar, atau kita menunggu? Itu aja pertanyaannya. Wah, menarik nih ya. Alhamdulillah. Ya. Sebetulnya kalau tadi kita pelajari tentang diagram takdir itu ya, itu sebetulnya bukan mencari hidayah, tapi hindari sesuatu keburukan dan lakukan sesuatu yang baik supaya dapat hidayah. Nah, jadi ini nanti konteksnya macam-macam nih. Ini tadi ngomongnya tuh dia belum dapat hidayah atau dia bilang saya belum dapat hidayah. Itu jawabannya beda. Yang mana nih? Belum dapat hidayah. Ya, dia sendiri yang ngomong atau orang lain yang ngomong tentang yang sendiri, dia sendiri. Saya belum dapat hidayah nih gitu ya. Ya, betul. Ya. Bunda, ini suaranya ini pun suaranya kurang ini. Tidak sebulat tadi gitu, tidak sejelas tadi. Tidak sebulat tadi. What happened? Apakah sekarang sudah bulat? Sudah kayaknya ya. Lebih baik ya kayaknya. Kenapa ya? Sebentar saya lihat. Udah Bun. Udah? Okay. Kayaknya posisi itu tadi headset. Iya. Headsetnya. Iya, jadi sekarang jadi kalau dia berkata saya belum dapat hidayah, apa aja kalau kamu karena ada yang biru segitiga itu doa itu powerful sekali. Jadi dia itu jadi shortcut kalau di komputer itu, kalau komputer kita hanging, Ctrl Alt Del gitu, atau ada kan shortcut pokoknya mati gitu ya, sleep shutdown gitu. Nah jadi doa itu powerful sekali. Doa itu kalau dipanjatkan oleh seseorang itu benar-benar apa ya? Udah uni fastajib lagu. Kamu berdoa kepadaku, aku kabulkan. Jadi kalau ini berlaku buat doa buat diri sendiri maupun doa untuk orang lain. Ya, cuman kalau doa untuk orang lain itu doanya bercampur dengan doa dari dirinya sendiri. Kalau dirinya sendiri berkata, aku sampai kapanpun nggak mau pakai kerudung. Udah, doa kita
kita berdoa itu doanya perang-perangan. Sampai mana yang kuat, yang mana doa yang mendoakan atau doa yang tadi nggak mau pakai kerudung tadi gitu. Dan itu kita nggak tahu sampai kapan ya. Tapi kalau kita sebagai orang yang ingin prihatin, kita doakan saja. Dan ada orang yang bilang, kemarin saya pernah ditanya ya, oleh sahabat saya, ini di sini ada Tan ini hadir nggak, Tan ini? Belum ada, ya. Ya, Tan ini pernah bertanya sama saya, Mbak, kalau doa itu apakah selama-lama iman, katanya gitu. Wah, enggak juga. Kalau diam, iya selama-lama iman. Tapi kalau berdoa itu aktif, diam yang aktif, dan diamnya itu, masya Allah, memanggil zat yang maha tinggi. Ya, jadi ini powerful sekali gitu loh. Nah, kembali lagi tadi ke pertanyaan Mbak Novi tadi, bahwa dia kalau ada orang berkata, saya belum dapat hidayah, Mbak, jawabnya gini aja, oh kalau gitu berdoa aja, Mbak. Kalau belum dapat hidayah, Mbak berdoa aja, minta supaya diberi hidayah. Karena itu menurunkan yang segitiga biru tadi, gitu. Ya, jadi yang disebut hidayah itu adalah juga wujud dari perbuatan kita, baik perbuatan hati maupun lisan. Jadi lisan kita itu powerful, pikiran kita powerful juga, gitu. Jadi hidayah itu, orang kita dapat hidayah gitu ya. Bisa jadi hidayahnya itu karena bukan bisa jadi, itu pasti karena perbuatan baik dia atau doa dari seseorang yang mustajab, yang levelnya lebih tinggi daripada mungkin kemaksiatan yang dia lakukan. Nah itu. Gimana Mbak Novi? Masih ada yang mau didiskusikan lagi? Monggo. Jadi sementara itu dulu Mbak Ani. Hidayah itu dari kalau di satu sisi memang tidak selalu hidayah itu diminta, ya. Itu bisa jadi datang karena memang diperlukan oleh manusia itu, karena rasa sayangnya Allah pada manusia itu, atau manusia itu mempunyai misi. Contoh misalnya Rasul ya, para Rasul, para Nabi, mereka nggak pernah minta untuk jadi Nabi. Tapi di sini satu kaum, maka kemudian diberikanlah hidayah. Itu diberikan hidayah untuk menjadi seorang Nabi. Maksud saya. Ya, tapi jadi hidup ini itu adalah berbuat baik yang berbuat baik yang sebaik-baiknya, dan lupakan yang lain, hanya berbuat baik, berkata baik, dan berpikiran baik, berkata hati yang baik, maka semuanya itu akan datang ke kita tanpa kita minta. Ada sebuah hadis yang saya sangat suka sekali. Dikatakan di situ bahwa apabila seseorang itu sibuk untuk beramal soleh, membaca Quranku dan beramal soleh, maka aku akan memberikan karunia yang lebih besar daripada hasil daripada beramal soleh itu, atau apa yang dia tidak mintakan pun oleh Allah akan dikasih. Gitu. Mungkin itu. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Ada Bunda, ini dari Taiis ya.
bedanya takdir dan ujian. Apa bedanya takdir dan ujian katanya? Oh, takdir dan ujian. Wah, Iis mana buka dulu Iis? Kayaknya Teh Is mah hanya bisa menyimak Bunda. Iya, banyak background soalnya ya. Oke, kalau takdir itu kan tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa takdir itu adalah suatu sistem untuk memanage alam semesta ini, yang dia itu sistem gitu ya. Kalau ujian tuh kejadian. Tadi mungkin saya perlu share nggak ya? Ntar lah ya, saya tunggu share. Nah, seperti ini Teh Iis. Nah, ini. Coba di sini kita lihat. Ini kita lihat ada takdir itu ini Teh Iis. Semua ini adalah takdir. Takdir itu adalah sistem, bukan kejadiannya. Kalau ini ada, maaf ini bukan takdir ya, tadi saya salah nih, harusnya bukan takdir, tapi di sini adalah kejadian. Ada A, B, C yang belum. Nah, dah kejadian. Nah, kalau musibah itu adalah kejadian. Kejadian, misalkan di sini kena PHK. Di sini punya apa namanya dapat rezeki, kejadian yang B gitu. Kejadian E mendapatkan satu misalkan apa ya? Kebanjiran misalnya gitu. Nah, gitu. Itu jadi kalau ujian, kejadian itu ada yang berupa ujian, ada yang berupa kesenangan, karunia, rahmat itu juga ujian juga gitu. Jadi kejadian itu macam-macam, tapi ujian itu ada di dalam kejadian. Ya, ujian itu ada di dalam kejadian ini gitu. Mungkin itu yang bisa saya bahas. Teh Iis, moga-moga bisa difahami. Kalau enggak nanya lagi. Bunda waktunya 3 menit lagi. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ya, sekarang sudah jam 5.29 ya Bunda. Masih mau satu lagi nggak Bunda pertanyaan? Boleh lagi ya. Kita lanjutkan dulu. Kalau misalkan ada punya keperluan silahkan leave, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya. Ya. Ini dari Teh Desti Bunda. Teh Desti mau langsung atau mau dibacakan saja Teh? Silakan. Teh Desti. Bacakan dulu aja, nanti kalau beliau muncul. Ya, apa-apa. Bunda di sini katanya, apakah doa yang dikabulkan bisa dengan ujian? Apakah doa yang dikabulkan bisa dengan ujian? Misal, ingin diberi kemampuan mengelola usaha orang tua, malah diuji usahanya mengalami turbulensi. Setelah berlalu melewatinya sampai berpikir, apa ini karena doa-doa yang dulu pernah dipanjatkan? Apakah itu termasuk doa yang mengubah takdir? Ya. Sebetulnya agak sulit karena pertanyaannya harusnya ada sedikit lebih aplikatif ya supaya saya bisa memahaminya. Tapi saya akan usahakan moga-moga nanti Teh Desti memberikan komen. Ya. Ingin mengelola usaha orang tua malah diuji usahanya mengalami turbulensi. Ya, nggak apa-apa. Maksud saya tuh ngelola usaha, tapi kemudian tadi ada kesusahan. Ya itu it's life ya, kehidupan. Nggak apa-apa gitu, lakuin aja. Karena begini, di dalam satu kejadian, kejadian itu sifatnya netral. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kalau kita menyikapinya bagus, maka kita dapat kebaikan. Tapi kalau kita menyikapinya dengan tidak tepat, maka kita akan dapat masalah. Contoh, yang paling gampang aja misalnya makan nasi padang. Ya, makan nasi padang itu enak, semua orang juga suka. Tapi kalau misalkan menyikapinya over, jadi memakannya terlalu banyak cabenya, kan bisa jadi masalah.
toilet misalnya. Kemudian ditambah dengan daya tahan tubuh menurun yang sebelumnya tidurnya malam terus, maka akhirnya penyakitnya jadi tidak hanya ke toilet tapi bisa beberapa hari ke belakang kayak gitu. Nah ini meningkat begitu. Tapi ada lagi yang makan nasi padang nggak apa-apa, gitu. Nah ini satu kejadian itu dia kalau disikapi dengan baik, kita dapat pahala, kita dapat untungnya. Kalau disikapi dengan buruk, kita dapat masalah dengannya, gitu loh. Kita nggak perlu memikirkan apakah itu apa karena ada doa saya, boleh sih ya mengatakan doa tapi menyangkut dirilah begini, menunjuk hidung orang lain. Contoh misalnya dia sakit kemudian kita bilang, "Oh dia sakit tuh karena dia itu orangnya memang pendengki sih, memang pendengki teh sakit-sakitan." Jadi atau dia tuh orang terlalu perasa, makanya jadi makan ati, jadi kayaknya sakit. Itu kita tidak bisa menilai orang diberi ujian dan kita nilai itu karena kejelekannya dia. Ilmu ini adalah ilmu hakikat ya. Jadi maksudnya dipakai buat diri sendiri, jangan dipakai buat menilai orang lain gitu. Salah nanti. Soalnya masalahnya data kita nggak cukup tentang orang lain. Kita hanya bisa menilai diri kita sendiri. Kemudian apakah karena doa yang pernah dipanjatkan? Nah, saya pikir doa itu selalu bagus ya. Doa itu selalu bagus. Tapi bisa jadi bukan doa yang menjadi masalah di sini, tapi mungkin karena mindset yang salah di belakang sebelum ini gitu. Mindsetnya apa? Saya tidak bisa tahu gitu. Jadi bisa jadi contoh aja mindset yang salah itu. Saya mah nggak apa-apa lah curang dikit juga, kan orang juga nggak tahu, itu salah misalnya. Atau misalnya, saya mah jualan-jualan aja, saya nggak perlu harus senyum, saya nggak perlu senyum, saya nggak perlu ramah, salah. Saya nggak perlu sedekah, ngapain juga sedekah, nanti malah omsetnya turun, salah lagi. Nah, kayak gini nih, maksudnya salah sikap ini yang bisa menjadikan masalah di kemudian hari. Tapi sebetulnya bisa jadi di balik satu musibah itu ada satu kebaikan di dalamnya. Di balik musibah itu ada kebaikan di dalamnya dan itu kita tidak tahu. Karena itulah kita tetap harus bersikap positif melihat ke depan apa yang bisa kita lakukan untuk kebaikan. Itu aja. Itu aja. Jadi jangan pernah hasil dari evaluasi takdir ini harus selalu positif ya buat diri kita. Nggak boleh jadi negatif gitu. Ya. Kalau dosa mengubah takdir, iya. Doa mengubah takdir, iya. Doa memang mengubah takdir itu dijamin oleh Allah. Doa mengubah takdir. Makanya kalau misalkan Teteh mau bicara sama saya, mana yang disebut dengan doa mengubah takdir, saya persilakan buka videonya dan juga unmute. Nanti kita bisa tahu apa sih sebetulnya kenapa kalau kasusnya apa sehingga dosa itu bisa mengubah takdir. Tapi doa memang bisa mengubah takdir dan doa itu bisa saling bersilangan dan bisa juga sedikit membatalkan gitu. Maksudnya kalau misalkan seorang aduh saya tuh pengen kaya gitu. Berdoa, ya Allah pengen kaya. Terus kemudian doanya tuh nggak dikabul-kabul sama Allah, nggak kaya-kaya. Nah ini bisa jadi karena pernah berdoa yang lain, ya Allah berikan keberkahan dalam kehidupan saya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi minta kebaikan dunia, ya kan? Tapi Allah tahu dengan sikap dia, modal yang ada di dalam dirinya. Kalau dia itu dikasih harta banyak, itu jatuhnya itu akan lupa, gitu. Jadi Allah ngasih pengabulan doa yang satu dengan cara menunda doa yang lain. Nanti doa yang lain itu bisa dikabulkan di akhirat nanti, gitu misalnya. Gitu. Jadi yang penting juga. Tapi kalau orang ini nanti dia berubah menjadi paham lebih banyak lagi ilmu, dia berubah mau sedekah, dia berubah mau jujur, dia menolong orang, itu semuanya bisa merubah. Jadi doa dia yang ingin jadi kaya itu bisa jadi akan dikabulkan oleh Allah juga. Gitu. Nah itu masalahnya kita
kalau kita banyak doa, kita nggak ngerti doa mana yang dikabulkan duluan. yang apa namanya, kalau saya suka untuk evaluasi diri saya, kalau saya dapat karunia, saya bilang, "Ini kenapa ya? Saya pernah doa apa ya?" Gitu. Nah, tapi kalau saya dapat musibah, saya punya salah apa ya? Gitu. Saya juga nanya pada diri sendiri gitu. Tapi kadang-kadang yang sering itu orang dapat musibah, tapi udah lupa lagi dengan dosa-dosanya atau pikiran-pikiran buruknya. Jadi dia merasa bahwa ini adalah musibah dari Allah. Padahal sebetulnya itu adalah hasil daripada yang di masa lalu gitu. Itu mungkin baik Teh Desti. Teh Desti sudah cukup? Bun, alhamdulillah, jazakallah khair. Ya, alhamdulillah. Oke, selalu harus berpikir positif ya dalam kehidupan ini. Ya, mohon maaf untuk hari ini kita sudah selesai waktunya. Mohon maaf untuk hari ini kita hanya bahas satu ayat. Tapi ayat ini memang ayat yang yang sulit untuk difahami ya. Jadi karena itu saya spend time juga untuk menjelaskan lebih dalam lagi gitu. Ya moga-moga tidak kecewa kalau hanya bahas satu ayat. Insya Allah minggu depan kita bisa lebih normal ya. Baik, mungkin begitu saya serahkan kepada Teh Ika. Terima kasih pada ibu-ibu untuk kedatangannya. Ajak teman dan juga kerabat untuk bisa mengikuti acara kita bersama ini. Silakan Teh Ika. Ya Bunda, jazakillah khair Bunda. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah pukul 5.38. Kita langsung tutup aja ya Bunda ya. Iya. Menjelang maghrib kita bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim.